Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel aku, Rosi Fatima. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah subscribe channel aku, sudah like video-video aku, dan komennya juga terima kasih. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau buat video nih sesuai dengan judul ya teman-teman. Kebetulan aku mendapat orderan paket menu prasmanan 32.000 beserta 3 macam snacknya. Apa aja sih menu-menunya, harga 32.000 dengan 3 macam snack? Yuk disimak video selanjutnya. Pertama-tama aku menyiapkan untuk snack boxnya ya teman-teman. Nah ini aku membuat risoles sayur ya teman-teman. Pasti semua teman-teman udah bisa buatnya deh, aku nggak usah buat cara buatnya ya teman-teman. Nah ini ada getuk singkongnya, ada donat singkongnya juga, dan ini ada lapis singkong sesuai request pelangganku, jadi minta ditambahin lapis singkong, tidak termasuk dari paket ya teman-teman. Nah kemudian setelah itu kita mulai mengupas membersihkan sayurannya, karena ini nanti akan membuat urapnya atau gudangannya. Aku cuci seperti ini sebanyak 3 kali ya teman-teman, karena ini kotor sekali tanah-tanahnya, biar bersih ya teman-teman, biar turun. Aku cuci sebanyak 3 kali pembilasannya semuanya. Ini keningkir ya teman-teman, di tempat aku banyak seperti ini, nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman. Kemudian ada bayamnya itu bukan bayam buat bayam buat khusus gudangan, namanya bayam pocok. Nah setelah sayurnya kita cuci, kemudian ayamnya juga kita cuci juga ya teman-teman, karena nanti aku mau buat ayam kecap lombok hijau. Ayamnya ini ayam broiler ya teman-teman, jadi sekilo itu cuma 6 potong, aku jadikan 6 potong tepong semua, jadi sekilo ini cuma tepong aja sebanyak 8 kilo, karena nanti 45 orang yang mau makan ya teman-teman. Kemudian setelah ayamnya dibersihkan, kita godok dulu dengan menggunakan jeruk nipis. Oh iya, ini tadi garamnya udah masuk ya, lupa nggak ke rekam. Garamnya sudah masuk, penyedap rasa boleh. Gini aja, nggak usah lama-lama, nanti cuma 15 menit sampai 20 menit. Nah seperti ini, nggak usah dibumbuin apa-apa, cuma buat buang amisnya aja ya teman-teman, selama 15 sampai 20 menit. Setelah 15 menit, nah seperti ini kita angkat, karena tadi kepenuhan jadi yang atas belum begitu kena kena kerebus ya teman-teman. Kemudian aku ambil yang dari bawah dulu, biar yang atas nanti bisa kita godok lagi. Jadi cuma gitu aja sementara, nggak usah dibumbuin apa-apa kalau aku. Kemudian aku goreng, sebelum kita bumbuin kita goreng dulu, karena seperti yang aku bilang tadi, ayam ini mau aku buat ayam kecap cabai hijau. Jadi kita goreng dulu, gorengnya nggak usah terlalu garing, jadi sedang-sedang aja. Sambil kita goreng ayamnya, kita sambil untuk merebus bahan-bahan urapnya. Tadi ada toge, pertama toge dulu kita masukkan sebentar aja, nggak usah lama-lama, karena tadi airnya mendidih, terus masukkan toge, kemudian kita angkat ya teman-teman, jadi sebentar aja. Setelah toge masuk, kemudian kita masukkan kacang panjang yang kedua, sama juga nggak usah lama-lama, jadi nanti biar kerasa sayurannya itu masih ada kriuk-kriuknya kalau untuk kacang panjang, kalau aku sih gitu ya teman-teman. Setelah kita sambil lagi untuk merebus sayurannya, kemudian kembali lagi ke ayamnya.
kita lanjutkan ya teman-teman. Sambil menggoreng ayam juga, sambil merebus sayuran juga, kita sambil juga untuk prepare bumbu-bumbunya. Ayam hijau, ayam, kecap, cabai hijau ya teman-teman. Nah ini bumbunya, kemudian juga ada bumbu urapnya juga sudah aku siapkan. Nah ini masuk ningkirnya. Setelah kacang panjangnya sudah selesai diangkat, kita masukkan ningkirnya. Agak begitu lama karena ningkir itu keras ya teman-teman. Nah setelah bumbunya tadi sudah aku blender semuanya, kita siapkan mie juga, soalnya nanti kita mau menggunakan mie goreng ya teman-teman. Nah ini dia mie nya sudah kita persiapkan, karena nanti mie nya kita mau rebus dulu ya teman-teman. Aku menggunakan 8 bungkus mie seperti ini gitu ya teman-teman. Setelah mie nya kita prepare, kemudian airnya juga sudah mau kita prepare. Nah ini dia sayurannya sudah mulai mengempuk, ningkir ya teman-teman. Coba nih teman-teman, apa namanya di tempat teman-teman ya. Nah ini dia bumbu untuk urapnya ya teman-teman. Tadi sudah aku blender, ada bawang putih satu aja, bawang merah, kemudian ada cabai rawit dan cabai keriting ya teman-teman. Aku blender, kemudian aku asatkan dulu soalnya tadi ada airnya. Kemudian aku siapkan air untuk merebus minyak. Aku kasih minyak dulu nanti biar minyak enggak lengket ya teman-teman. Aku sambil lagi untuk memasak sambelnya urap ini. Tadi sudah asat airnya, kita masukkan minyak ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikukus bumbunya untuk urap boleh banget, tapi aku kebetulan lupa tadi nggak beli daunnya, jadi gini aja modelnya. Aku kasih garam, penyedap rasa, ada gula pasir juga, nanti kasih sedikit gula merah juga ya teman-teman. Nah, ini tidak aku oseng-oseng dulu bumbunya supaya nggak nggak bau cabai ya teman-teman, biar mateng. Nah seperti ini. Kemudian aku sambil untuk merebus sayurannya tadi ya teman-teman. Pokoknya suara wiri kesana kemari ya teman-teman. Sebenarnya aku dibantuin dengan karyawanku 2 orang sebenarnya ya teman-teman. Nah ini dia udah selesai kita rebus sayurannya, kemudian kita masukkan kelapanya. Oh ya ini kelapanya ini lupa tadi nggak aku keluarin ini dari freezer. Kebetulan belinya itu udah kemarin, terus aku masukin ke freezer. Kemudian seperti ini cara aku ya teman-teman membuat urapnya. Aku kasih air sampai nanti asat, sampai itu mengering kelapanya dengan menggunakan api kecil ya teman-teman. Jadi masaknya itu harus sabar, tapi nanti enak jatuhnya. Kemudian kita kembali ke mie lah. Air rebusan mie nya sudah mendidih, kita masukkan mie yang sudah kita prepare tadi. Nggak usah lama-lama, sebentar aja ya teman, kira-kira ya 2 menit atau 3 menit lah. Pasti teman-teman udah pinter nih cara memasak mie gitu ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke bumbu urapnya. Tadi kita kasih gula merah biar tambah enak, biar tambah gurih, manis-manis gimana gitu ya teman-teman. Kemudian sebelahnya urap itu, oh iya ini buat sambelnya ya teman-teman. Nanti kita buat sambal terasinya. Mie nya sudah selesai kita masak, kemudian kita tiriskan. Nah ini buat untuk mie nya ya, bumbu mie nya ya teman-teman. Ini dia mie nya. Kalau aku sebelum aku masak itu udah aku kasih kecap dulu mie nya, jadi nanti nggak repot-repot untuk menyampurkan kecapnya kalau udah di penggorengan gitu aja sih. Aku lebih sukanya itu udah dikasih kecap dulu, nanti kalau dimasak lebih enak gitu aja, nggak capek-capek. Nanti takutnya nggak merata gitu aja sih teman-teman.
Ini dia mie-nya masih panas. Tadinya mau pakai tangan, ternyata panas. Setelah itu kita masak bumbu mie-nya ya teman-teman. Bumbu mie-nya ada bawang merah, ada bawang putih, kemiri. Nah, kita kasih minyak. Terus aku blender dulu, nanti seperti biasa dikeringkan dulu airnya, diasapkan, kemudian baru aku kasih minyak, kemudian dikasih garam, kasih penyedap rasa, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini wortelnya masuk, agak mengempuk dulu ya teman-teman wortelnya. Kita oseng-oseng wortelnya, kemudian mie ini seperti apa ya, seperti menu wajib untuk prasmanan ya teman-teman, seperti itu requestnya, pokoknya dikasih mie gitu. Setelah wortelnya sudah mengempuk, sudah empuk, sudah agak layu ya teman-teman, kemudian aku masukkan sayuran yang lainnya. Oh, ini tes dirasa dulu, kemudian ada sawi, ada kul, kita masukkan ke dalam wortel tadi. Kita oseng-oseng dulu sampai sayurannya alum atau layu ya teman-teman. Kemudian setelah itu pasti teman-teman udah bisa deh masak mie goreng seperti ala-ala tempat prasmanan. Ini prasmanan ala-ala desa ya teman-teman. Kalau ala-ala hotel kayaknya mewah. Nah, ini dia kita mau buat mulai ayam cabai hijaunya, ayam kecap cabai hijau. Seperti biasa, ini masih ada airnya tadi karena kita di blender. Tadi bumbunya di blender, kita asapkan dulu airnya. Kalau aku seperti itu teman-teman, jadi enaknya pakai air, nggak pakai minyak. Tapi kalau teman-teman mau blendernya pakai minyak sih nggak apa-apa, tapi menurutku kalau blendernya itu kasih minyak itu tambah banyak tadi minyaknya gitu ya teman-teman. Nah, ini dia tadi mie-nya, sambil kita menyambi-nyambi dengan yang lainnya ya teman-teman. Mie-nya sudah mau mulai, sudah layu sayurannya, kita masukkan mie-nya. Nah, nggak kelihatan ini kameranya, kelihatan kealingan dengan tanganku, maaf ya teman-teman. Ini yang videoin apa namanya pakai tripodnya itu bingung mau taruh di mana ini ceritanya. Ini jadi kealingan tanganku gitu. Gak apa-apa ya teman-teman, pada intinya seperti ini, pakai dua sodet atau sutil untuk mengaduknya karena biar merata gitu ya teman-teman. Nah, ini dia cabai bumbunya ayam kecap tadi kita sambi-sambi seperti ini. Mie-nya sudah mau matang ya teman-teman. Dimatiin aja apinya, tapi tetap seperti ini, diaduk-aduk mie-nya sampai merata seperti ini. Mie-nya udah selesai kita masak, kita kembali lagi ke bumbu cabai kecap cabai hijau. Oh iya, ini nanti ada tempe gorengnya juga ya teman-teman, tempe mendoan ya teman-teman. Nih, kita mau prepare bumbunya, ada bawang putih, ada bawang merah, ada kemiri. Udah tinggal goreng aja nih videonya. Nanti kalau saya videoin kepanjangan videonya, pasti teman-teman udah pada bisa deh goreng tempe mendoan. Nah, ini dia sudah dikasih minyak ya, sudah dioseng-oseng bumbu ayamnya, kita kasih rempah-rempahnya ya teman-teman. Jangan lupa ada garam, ada penyedap rasa, ada gula pasir juga biar tambah gurih gitu ya teman-teman. Kita oseng-oseng bumbunya sampai harum, seperti ini. Kemudian sampai mateng. Nah, aku mau tes di mie-nya nih enak apa enggak. Nah, setelah oseng terus bumbunya, ini tadi ada ketumbar, ada bawang putih, ada bawang merah, kemiri, ada kunyitnya juga sedikit ya teman-teman. Ada cabenya keriting sedikit, kemudian sudah
Selesai kita menumis bumbunya, kita masukkan ayamnya yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Kemudian kita kasih air, karena ini tadi ayamnya kan belum begitu ada rasanya, cuma garam aja sama penyedap rasa sedikit. Nah, aku kasih air, kemudian aku kasih kecap, ada saus tiramnya juga ya teman-teman, masuk semua kecapnya dan saus tiramnya, kita aduk-aduk dulu. Ini airnya kurang nih kayaknya nih ya. Setelah itu kita aduk-aduk. Ini bekasnya kecap kita bersihkan lagi ya teman-teman, sayang soalnya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu, apakah kecapnya kurang gitu ya teman-teman. Kecapnya sepertinya kurang, aku tambahin lagi karena kita judulnya kan ayam kecap cabai hijau, jadi kecapnya itu agak banyak ya. Kira-kira satu kecap satu yang berapa 500 ml itu setengahnya ya 500 ml lah gitu, 500 ml aku pakainya, jadi setengah 800 ml ya kayaknya deh. Nah, setelah itu kita tutup dulu, kemudian kita tunggu sampai agak mengasat. Setelah mengasat airnya, baru kita masukkan cabai hijaunya ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita masukkan cabai hijaunya supaya nanti cabai hijaunya itu enggak terlihat kusam, jadi kita masukin di akhir kalau ayam kecapnya sudah mulai meresap, bumbunya itu sudah meresap ke ayam kecapnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini dia ayam kecap cabai hijau. Kita tes rasa dulu, kurang apa sih rasanya. Rasanya sudah enak sekali. Ini dia ayamnya. Aku mau coba satu, apakah ayamnya itu sudah meresap ke bumbu gitu ya teman-teman. Kalau belum meresap ya ditutup dulu dengan api kecil ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lanjut lagi untuk menggoreng tempe mendoannya ya teman-teman. Nah, pakai tangan loh teman-teman. Kenapa ya? Karena kalau pakai tangan itu tempe mendoan itu lebih keriting nanti tepung-tepungnya gitu sih teman-teman. Nah, ini dia sayuran yang tadi kita rebus sudah selesai semua. Ini juga tadi ada bumbunya juga sudah selesai. Mie-nya juga sudah aku taruh ke tempatnya. Aku kasih irisan daun bawang seledri, kemudian bawang goreng ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini dia. Selesai semuanya teman-teman, ayam kecap cabai hijau, kemudian ada tempe, kemudian ada urap atau gudangan, ada mie, kemudian ada sambal bawangnya ya teman-teman. Oh iya, sambal bawangnya itu enggak aku ke syuting ya teman-teman. Nah, ini menu-menu prasmanan kita 32.000 beserta snacknya ya teman-teman, cukup murah kan teman-teman. Nah, ini dia, gitu aja ya teman-teman video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Ini cuma sharing-sharing aja ya teman-teman, pasti teman-teman udah pada bisa deh cara buatnya. Gitu aja teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih sekali lagi yang sudah mensupport channel aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.